Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan luar biasa nikmat yang kita rasakan sampai saat ini. Khusus nikmatus sehat wal afiyah perlu kita optimalkan kembali untuk Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita fikhu kurban atau al-udhiyah. Kemarin kita memahami kaitan dengan syarat-syarat yang perlu kita penuhi dalam hewan kurban itu sendiri. Ya, ada 4 kemarin ya. Kemudian kapan sih kita waktunya menyembelih kurban itu kapan? Ya, Yauman Nahar, iya. Tanggal 10 mulainya, itu kapan? Boleh enggak? Subuh-subuh langsung kita sembelih sebelumnya kita sholat. Dan sampai kapan? Jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Al-Bara, Anil Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadha. Sesungguhnya awal kali yang kita lakukan fi yaumina hadha, pada hari ini, yaitu yauman nahar, an nusalliya thumma narji' fananhara. Rasulullah bersabda, pertama kali yang kita lakukan di hari An-Nahr, yaitu tanggal 10 itu, kita sholat. An-nusalliya. Ya, waktunya kapan? Sama kayak duha. Ya, waktu duha itulah waktu sholat Idul Al-Adha. Atau juga sama Idul Fitri juga. Tsumma narji', kemudian kita pulang. Fananhara, kemudian langsung kita siap-siap untuk apa? Melakukan korban itu, penyembelihan korban. Man fa'alahu faqad asaba sunnatana. Barang siapa yang melakukan hal itu, dia apa? Salat dulu, kemudian setelah itu selesai, kemudian pulang, kemudian menyiapkan apa? Korbannya. Asaba sunnatana, sesuai dengan sunnah kami. Wa man dabaha qablu, tapi siapa yang menyembelih sebelumnya salat, ya, fa innama hiya lahmun qaddamahu, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, laisa min nusuki fi syai'in. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan penyembelihan hewan kurban sebelumnya, maka itu adalah lahmun, adalah itu daging yang disiapkan untuk keluarganya. Maksudnya apa? Tidak termasuk korban, yang enggak sah korban itu. Jamaah mungkin Allah SWT, laisa minan nusuki fi syai'in, bukan termasuk nusuk korban. Ini sangat-sangat rugi jemaah sekalian. Sudah kita siapkan semuanya sebelumnya, ya. Kita sudah membeli hewan yang sudah kita siapkan untuk korban. Tapi pada waktu pelaksanaan kita salah. Sebelumnya kita salat sudah nyembelih. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini jelas sekali. Dan juga ada hadis yang lainnya riwayat Muslim dari sahabat Jabir ibn Abdullah. Beliau mengatakan, qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kami pada waktu itu salat. Ya, yauman nahri bil Madinah, pada waktu di Madinah. Fataqaddama rijalun. Ya. Kemudian ada beberapa orang rijal minas sahabah naharu, mereka menyembelih. Wa dhannu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad nahara, dan mereka menyangka bahwa Rasul sudah melakukan penyembelihan itu. Kemudian Rasul memberikan arahan. Wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mengatakan, barang siapa yang menyembelih sebelumku, wa man nahara, ya, qabli atau qablahu,
maka dia harus menyembelih yang lainnya. Dan juga memerintahkan alla yanharu hatta nahra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis nanti dipegang oleh Al-Malikiyah, syaratnya menyembelih korban. Ini beberapa hadis jamaah mengenai Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya juga di sini kita harus melihat apa sih pendapat para madzhab dalam Islam ini. Ada beberapa poin yang perlu kita pahami. Al-Hanafiyah mengatakan awal waktu menyembelih itu kapan? Ketika tulu'ul fajr, pada waktu subuh udah mulai. Sampai kapan? Sampai 2 hari selanjutnya, yaitu 3 hari saja. Jadi tasriknya hanya 2 hari. Ya, sebelumnya ghurub syams. Itu waktu. Al-Hanafi mengatakan waktunya awalnya yaitu Yaumun Nahar, tanggal 10 itu, yaitu pada waktu tulu'ul fajr sampai tanggal hari pertama dan keduanya tasrik itu 11 dan juga 12. Itu yang dikatakan Al-Hanafiyah. Dan juga mereka mengatakan bagi ahlul ansar, ya, al-ansar, ya, al-ansar, orang-orang yang di kota. Kenapa? Syaratnya bagi Al-Hanafiyah boleh melakukan sholat itu bagi apa? Orang-orang yang ada di Madinatin azimatin, ya, di kota besar gitu. Itu harus selesai sholat dulu. Tapi bagi orang-orang yang di kampung yang dia nggak melakukan sholat id, ya, mungkin zaman dulu ya, di kampung-kampung yang mungkin yang sedikit orangnya, ya, orang-orang Baduy dan sebagainya, itu boleh melakukan penyembelihan korban pada waktu subuh itu. Kenapa dia nggak pakai sholat itu? Ini Al-Hanafiyah. Kenapa? Hanya 2 hari kaitan dengan tasrik. Ada sebuah hadis rawi Imam Malik, ya, sahabat Ibnu Umar mengatakan, al-adha yaumani ba'da al-adha, yaumil adha. Yang namanya al-adha itu, korban itu hanya 2 hari setelah 1 hari al-adha itu. Artinya 3 hari saja. Tanggal 10, tanggal 11, dan tanggal 12. Dan juga ada yang dilibatkan oleh beberapa rawi kaitan dengan sahabat Ali, mengatakan juga ayyun nahar thalathatun wa afdaluhunna awwaluhunna. Yang paling utama yaitu hari yang pertama, yaitu Yaumun Nahar itu. Ya, ini yang dipegang oleh Al-Hanafiyah. Al-Malikiyah juga sama. Ya. Tanggal 10, kemudian juga 11, 12. Begitu juga Al-Hanabilah sama. Tapi Al-Malikiyah mensyaratkan nggak boleh mendalui, ya, menyembelih korban itu setelah sebelumnya imamnya. Makanya zaman dulu Rasulullah SAW, saat ini ya imam salat itu kalau melakukan korban harus menunggu imam melakukan penyembelihan dulu, baru jamaah yang lainnya. Itu syaratnya Al-Malikiyah. Dengan hadis tadi, rawi Imam Muslim tadi, dari sahabat Jabir ibn Abdullah itu, Rasulullah melarang, ya, dan menganjurkan sahabat-sahabat pada waktu yang salah menyembelih dan mereka menyangka Rasulullah sudah menyembelih, ya, korbannya, disuruhkan mengulang lagi. Dan juga Rasulullah mengatakan wala yanharu hatta yanharu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang digunakan oleh Al-Malikiyah. Nah, bagi Asy-Syafi'iyah waktunya kapan? Yaitu tanggal 10, tapi juga setelah sholat, ya. Itu duha, itu waktu duha itu setelah sholat, ya, khutbah itu kemudian selesai, itu waktunya melakukan penyembelihan korban. Nggak harus menunggu imamnya. Kalau sudah, ya, waktu, ya, ad-duha itu, kemudian kita melakukan sholat, ya, dengan khutbah, kemudian sudah seakan-akan berapa menit itu, boleh langsung melakukan korban. Sampai kapan? Sampai tanggal 13. Itu
3 hari ayyamu tasyrik itu dilakukan semuanya. Bagaimana beda dengan yang lainnya? Ya. Al-hadits rawahu al-Imam Ahmad, al-Imam Al-Baihaqi, al-Imam Ad-Darqutni dan juga Imam Ibnu Hibban dari sahabat Jubair ibn Mut'im. Rasulullah SAW dalam sabdanya, ayyamu tasyrik dzibh. Semua hari-hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah adalah dzabhun, hari penyembelihan. Maka Asy-Syafi'iyah menggunakan hadis ini. Jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita menyembelih itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah bagi Asy-Syafi'iyah. Tapi yang penting sebelumnya ghurub syams. Ya. Nah, kemudian juga ulama-ulama kita mengatakan bagaimana kalau malam? Kalau menyembelih malam hari, mereka semua mengatakan tidak disunahkan, bahkan dimakruhkan. Kenapa? Ada khawatir ada kesalahan dalam penyembelihan itu. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ini penting ya bagi kita semuanya. Kapan kita menyembelih itu harus penting sekali. Kita yang bagus yaitu sesuai semuanya pendapat ulama-ulama kita ya, setelah khutbah selesai semuanya, persiapan an-nahr itu korban itu kita siapkan untuk disembelih. Nah, ini yang perlu kita pahami dan ini sangat penting. Semoga ada manfaatnya. Demikian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.